Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu rabbi la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, kita akan lanjutkan kajian di pagi ini dan kita masih membahas kitab Al-Jami', di mana kita masuk pada hadis ke-17. Baik, kita akan baca hadisnya. Wa anhu radhiyallahu an. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tahasadu wa la tanajashu wa la tabaghadu ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره التقوى هاهنا ويشير إلى صدره 3 مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم كل مسلم على مسلم حرام دمه وماله وعرضه أخرجه مسلم. وعنه, maksudnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling hasad, janganlah kalian saling melakukan najash, jangan pula kalian saling membenci, jangan pula kalian saling membelakangi, dan janganlah sebagian dari kalian melakukan jual beli di atas jual beli sebagian yang lainnya. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Seorang muslim adalah saudara bagi yang muslim lainnya. Dia tidak boleh menzaliminya, dia tidak boleh menelantarkannya, dia tidak boleh menghinanya. Ketakwaan itu terletak di sini. Beliau menunjuk dada beliau sampai 3 kali. Cukuplah seseorang disebut penjahat ketika dia merendahkan saudaranya sesama muslim. Setiap muslim itu haram darahnya, haram hartanya, dan haram kehormatannya untuk dirobek atas muslim yang lainnya. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Baik, ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ini ada 8 perkara tidak boleh seorang muslim melakukannya kepada muslim yang lainnya. Karena 8 perkara ini adalah 8 perkara yang bisa mendatangkan keburukan dan tidak layak, bahkan tidak boleh seorang muslim melakukan atas muslim yang lainnya. Apa saja 8 perkara ini? Nabi SAW mengatakan, yang pertama, wala tahasadu, jangan kalian saling hasad. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad ini sering kita bahas, tapi tidak mengapa kita jelaskan ulang.
Karena hasad ini bahayanya sangat luar biasa, baik kepada kehidupan perorangan ataupun masyarakat. Kita tahu bahwa penyakit yang pertama kali yang muncul di langit itu hasad. Hasadnya iblis kepada Adam. Begitu juga penyakit yang pertama kali muncul di bumi juga hasad. Hasadnya Qabil kepada Habil. Dan lihat akibatnya. Sebab hasad, iblis diusir dari sorga. Sebab hasad juga Qabil membunuh Habil. Ini dampak yang luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semua kita punya hasad. Saya, ibu atau siapapun pasti punya hasad. Tetapi orang baik pasti menyembunyikan hasadnya. Tapi orang jahat itu akan menampakkan hasadnya. Dari sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita berlindung dari hasad seperti berlindungnya kita kepada Allah dari setan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Kita berlindung dari syarri hasid, keburukan orang yang hasad ketika dia menampakkan hasadnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hasad ini sebenarnya tidak baik bagi kita. Karena hasad ini adalah ghammun la yanqati. Stres yang tidak ada akhirnya. Bagaimana tidak stres yang tidak ada akhirnya? Orang yang hasad ini dia tidak pernah memikirkan dirinya sendiri. Dia hanya mikir orang lain saja. Sehingga dalam kehidupan orang hasad ini tidak pernah sukses. Karena hakikatnya hasad itu muncul karena ketidakmampuan sesuatu yang dimiliki orang lain. Jadi orang yang punya tidak dipunyai orang yang hasad. Makanya orang hasad itu sebenarnya dia hanya memiliki yang dimiliki orang tapi tidak mampu. Akhirnya hasad melahirkan stres yang tidak pernah berujung. Karena yang dipikir orang tidak memikirkan diri sendiri. Kenapa ya si Anu begitu? Ada apa dengan dia? Timbul kecurigaan. Kenapa tetangga sebelah bisa buat rumah bagus? Ada apa dengan dia? Kenapa dia punya kendaraan? Kenapa rumahnya besar? Kenapa? Dan begitu seterusnya. Sehingga setiap hari orang hasad itu akan dihinggapi stres yang berkepanjangan. Ghammun la yanqati. Yang kedua, musibatun la tu'jar alaihi. Musibah yang tidak dapat pahala. Harusnya orang yang kena musibah pasti diberikan pahala. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan sampai duri yang tertancap dalam kaki saja itu bisa menggugurkan dosa? Lah orang yang hasad ini orang kena musibah. Bagaimana tidak musibah? Sakit hatinya, sakit badannya. Awalnya dari penyakit hati merambat ke penyakit badan. Tengok tetangganya bangun rumah demam dia. Sakit kan Bu ya? Di tingkat pula rumahnya dari demam jadi darah tinggi. Ikut tinggi pula darahnya tuh. Ya. Nampak dia punya mobil, kita pula naik mobil ambulan. Begitulah orang hasad. Orang hasad itu badannya kena musibah tapi enggak dapat pahala, anehnya itu. Orang hasad itu enggak dapat pahala. Harusnya orang kena musibah dapat pahala dan dosanya digugurkan. Orang hasad itu terbalik gitu. Sudah kena musibah, tidak dapat pahala, bawa dosa. Itulah orang hasad. Kemudian yang ketiga, mazammatun la yuhmad biha. Sesuatu yang tercela yang tidak akan dipuji selamanya.
apapun yang dilakukan orang hasad itu tidak akan dapat pujian. Jangankan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari orang sekitar saja, orang itu tidak suka dengan orang hasad, Bu. Nggak akan bakal orang suka dengan orang hasad itu. Dia tidak akan dapat pujian sama sekali. Lebih-lebih sukhtu Rabbi, datangnya murka Allah Subhanahu wa ta'ala kepada orang yang hasad itu. Ingat, kalau kita hasad kepada orang, Allah akan kirim orang yang hasad kepada kita. Itu sudah hukum karmanya seperti itu. Dan orang yang hasad itu tidak akan diberikan taufik. Di hari yang tidak ada manfaat harta dan keturunan kecuali orang yang datang membawa hati yang selamat kepada Allah. Karena orang yang hasad itu hatinya kotor, nggak ada selamat. Macam mana dia akan datang menghadap Allah dengan baik-baik? Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hasad ini, Bu, dia adalah musuh daripada nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Musuh daripada nikmat Allah. Maksudnya gimana, Bu? Allah itu sudah membagi-bagikan nikmat kepada kita. Apa yang Allah berikan kepada kita belum tentu yang Allah berikan kepada tetangga kita, atau kepada saudara kita, atau kepada orang. Terkadang beda-beda, Bu. Karena Allah yang menciptakan kita, Allah yang tahu maslahat kita. Sehingga Allah tahu apa yang harus diberikan kepada kita. Ketika kita kemudian sewot ataupun marah kepada nikmat yang Allah berikan kepada tetangga, hakikatnya kita memusuhi nikmat. Terserah Allah lah yang mau ngasih kepada tetangga atau sebelah apa, itu urusan Allah dengan mereka. Dan Allah tahu maslahatnya, kita tidak tahu maslahatnya kok. Bahkan belum tentu apa yang Allah berikan kepada tetangga kalau diberikan kepada kita baik untuk kita, sebagaimana apa yang Allah berikan kepada kita diberikan kepada tetangga kita lebih baik daripada tetangga kita. Tidak juga. Allah itu tahu maslahatnya. Maka harusnya kita ini senang kalau seandainya kita dapat nikmat, orang lain dapat nikmat yang lain, kita senang harusnya. Dengan senang itulah kita tidak akan stres. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang hasad itu hakikatnya benci terhadap nikmat yang tampak kepada orang. Benci kepada nikmat berarti benci kepada zat yang memberikan nikmat. Berarti hasad ini sebenarnya memusuhi Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Yang kedua, hasad ini sebenarnya dia menolak takdir, Bu. Kita kan disuruh beriman dengan takdir. Bukankah satu di antara rukun iman itu, salah satunya adalah iman dengan keputusan dan takdir Allah. Baik keputusan itu sifatnya ada kebaikannya, atau keputusan itu mungkin dianggap banyak keburukannya. Tapi dua-duanya rahasia Allah, kita tidak tahu. Tapi orang yang hasad itu dia tidak terima. Kenapa dia diberikan itu, saya tidak? Kenapa dia bisa maju, saya tidak? Kenapa dia sehat, saya tidak? Kenapa dia begini, saya begitu? Seolah-olah dia ingin mengatur Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak bisa diatur. Dia yang mengatur kita. Dan dia yang tahu maslahat. Makanya orang hasad itu mau tidak mau hakikatnya dibenci dengan pemberian Allah. Tidak terima dengan putusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini pembangkangan. Ya. Kemudian yang ketiga, secara lahiriah orang hasad ini hakikatnya memusuhi Allah dengan perbuatannya. Karena yang namanya karunia Allah itu Allah berikan kepada yang dia kehendaki, dan dia tidak bakhil dengan karunia itu. Jadi seolah-olah Allah itu tidak sayang dengan dia. Allah itu pelit dengan dia. Allah itu benci dengan dia. Itu perasaan orang hasad tuh. Ya. Akhirnya kemudian dia memusuhi Allah dengan perbuatannya. Seperti tadi, marah dengan nikmat dan marah dengan pembagian Allah. Itu kan sama dengan memusuhi Allah.
Bahkan boleh jadi terkadang yang dihasadi itu bukan orang biasa, Bu. Umpamanya tetangga. Ibu tidak tahu kalau tetangga itu orang baik. Terkadang orang soleh, taat ibadah, baik sama manusia. Kita hasadi pula dia. Berarti kan mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita sedang memusuhi wali-wali Allah. Dan kalau seandainya betul dia wali Allah, maka sama dengan mengajak perang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan lebih daripada itu, sadar ataupun tidak, orang yang hasad itu telah menolong musuh iblis. Musuhnya sendiri yaitu iblis. Karena yang mengajarkan hasad yang pertama itu iblis. Kalau kita punya penyakit hasad, berarti kita telah menolong iblis. Na'udzubillah. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa manusia bisa hasad ya? Kok bisa hasad orang itu ya? Padahal masing-masing sudah Allah berikan nikmat. Ya, karena ada sebabnya. Hasad itu tidak muncul tiba-tiba. Dia ada sebabnya. Ya. Sebab pertama itu karena permusuhan dan juga kebencian. Dan ini yang paling dahsyat. Gara-gara benci, gara-gara musuhan timbul hasad. Umumnya hasad itu karena musuhan. Kemudian yang kedua, karena ingin merasa lebih dibandingkan orang. Karena dia tidak punya apa yang orang lain punya, dia ingin merasa lebih punya. Lebih tinggi daripada orang. Kok dia bisa nih bangun rumah cantik, aku nggak boleh kalah, gitu. Minimalnya setara, gitu. Jadinya dia berusaha untuk lebih tinggi daripada orang. Itulah munculnya hasad. Yang ketiga, hubur riasa wa talabul jah. Dia ingin rakus dengan jabatan. Terlampau cinta dengan jabatan dia. Terkadang dia hasad. Supaya dekat dengan bosnya, lebih dekat, biar diangkat jadi wakil manajer atau apalah namanya kan. Terpaksa dia menjelek-jelekan orang dengan hasad. Supaya orang jatuh dia naik. Gitu ya. Atau mungkin karena yang keempat inilah mungkin boleh jadi karena buruknya jiwa kita. Dan pelitnya kita melakukan kebaikan. Sehingga buruk hati itulah melahirkan hasad. Ya. Lalu apa sih obatnya, Bu? Supaya kita jangan sampai hasad itu. Kenapa? Pertama, obat hasad itu, Bu. Pertama, bersihkan jiwa dan hati kita. Bersihkan jiwa dan hati kita, minta kepada Allah agar Allah tidak membolak-balikan hati kita dari tidak hasad menjadi hasad. Karena yang menguasai hati itu bukan kita, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya lihat dalam hadis ini, ketika Nabi SAW mengisyaratkan ke dada, ketika menjelaskan bahwa takwa itu ada di dada, Rasul mengisyaratkan sampai 3 kali. At-taqwa hahuna, kata Rasul, takwa itu di sini. Wa yushiru ila sadrihi 3 marrat, dan mengisyaratkan ke dadanya 3 kali. Kenapa sampai 3 kali, Bu? Kan cukup 1 kali saja. Mengulang-ulangnya tangan Rasul ke dada dia untuk menunjukkan bahwa takwa di hati itu, menunjukkan posisi hati itu sangat penting. Sampai Rasul mengisyaratkan 3 kali, takwa di sini, takwa di sini, takwa di sini. Ya, karena hati itulah yang menentukan amalan badan. Maka kalau ingin bersih dari hasad, bersihkan hati dulu. Penuhi dengan ketakwaan. Yang kedua, bisa dengan ruqyah, Bu. Dengan ruqyah syar'i tentunya ya, bukan ruqyah bid'ah. Dan ruqyah syar'i ini ma'ruf. Kita bisa membaca ayat-ayat pilihan seperti surah Al-Baqarah, kemudian surah Al-Fatihah, ayat kursi,
Muawwidhataini, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq gitu ya. Jadi kita bisa tuh membersihkan hasad dengan seperti itu. Kemudian yang ketiga, bisa juga membersihkan hasad itu dengan cara lawan hasad dengan lawannya. Orang yang hasad kepada kita itu, Bu, menghendaki apa yang kita miliki hilang. Baik dari kekayaan, baik dari pangkat, jabatan, kepemimpinan, baik dari keluarga, dan begitu seterusnya. Pokoknya apa yang kita miliki itu kalau bisa hilang. Itulah orang yang hasad kepada kita. Dan lebih parah lagi, berpindah kepada dia. Lah karena orang yang hasad itu menghendaki hilangnya kenikmatan yang ada pada diri kita, lawan dengan lawannya. Bagaimana cara lawan dengan lawannya? Dengan cara minta kepada Allah agar yang sudah Allah berikan kepada kita jangan sampai hilang, bahkan bertambah. Bagaimana caranya? Caranya banyak-banyak dengan doa berkah. Pokoknya kalau Allah berikan nikmat apa saja, langsung berdoa dengan keberkahan. Umpamanya suami baru beli rumah, langsung ibu mengatakan, ya Allah berkahi rumah saya. Karena berkah itu artinya tambahan nikmat. Suami baru beli mobil, ya Allah mudah-mudahan diberkahi mobil saya. Ibu baru punya anak lucu gitu supaya nggak kena ain, kena hasad, ya Allah berkahi anak saya. Nggak masalah pakai manusia, kalau pakai bahasa Arab ya bisa juga Allahumma barik gitu ya. Lana. Jadi setiap kita diberikan nikmat, doalah dengan doa berkah. Ketika orang hasad menghendaki harta kita hilang, bahkan ingin beralih kepada dia, maka kita minta Allah agar itu jangan hilang, bahkan bertambah. Lawan hasad dengan hasadnya. Atau kalau parah, maka mandikan dengan air wudhu. Mandikan dengan air wudhu. Jadi orang yang terkena hasad ini kan bisa sampai lumpuh, Bu. Jangan salah. Orang yang kena hasad ini bisa sampai stroke, bisa sampai lumpuh, bisa sampai kemudian duduk di kursi roda berpuluh-puluh tahun tidak bisa gerak. Bahkan bisa jadi koma juga. Karena penyakit hasad dengan ain sihir mata itu selalu bergandengan. Makanya selain daripada ruqyah juga boleh kemudian membasuh tempat-tempat lekuan tertentu dengan bekas air wudhu, dengan diniatkan untuk memulihkan hasad. Ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ini yang pertama. Kita lanjut hadisnya. Kemudian kata Nabi SAW, wala tanajashu. Najas atau dikenal dengan at-tajassus. Tajassus itu artinya, Bu, ngintip-ngintip orang, menyelidiki orang. Itu namanya tajassus. Nguping-nguping orang, apa yang dia bicarakan, apa yang dia lakukan, sedang apa dia. Tapi tujuannya jahat. Itu tajassus, Bu. Umpamanya ada tetangga ribut, ibu tempelkan kuping di tembok. Ya. Ada apa ini sebelah? Itu tajassus namanya. Atau temboknya dilubangi obeng, nampak ke tetangga, dikeker gitu ya. Atau mencari berita dari orang. Kamu tahu nggak si Anu itu seperti apa? Bisa diceritakan tidak? Itu tajassus, Bu. Ya. Intinya tajassus itu ngorek-ngorek, nyari kesalahan orang, nyari aib orang, itu nah tajassus namanya. Lah tajassus ini sangat terlarang. Kenapa demikian? Karena tajassus ini bisa memutuskan silaturahim. Gara-gara tajassus mencari-cari aib orang, ketahuan
bertengkar, putus hubungan. Ya. Jadi tajasus ini adalah pemutus hubungan antar kaum muslimin, menumbuhkan kebencian jadinya. Yang kedua, tajasus itu sama dengan menyebarkan berita buruk orang lain, sementara hukum menyebarkan berita buruk kaum muslimin ini terlarang dalam Islam. Tidak boleh. Dan tajasus sendiri adalah sifat daripada buruk sangka. Dia tidak pernah menanamkan baik sangka dengan orang. Orang tajasus itu buruk sangka saja dengan orang. Dan orang tajasus ini dia akan memandang orang itu dengan pandangan remah. Jadi pandangannya itu pandangan rendah saja, karena yang dicari keburukannya, tidak pernah kebaikannya. Dan juga dia merendahkan dosa. Dia tidak tahu yang dilakukannya itu dosa sebenarnya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan tajasus ini bisa mengantarkan kepada dosa yang jauh lebih besar daripada itu. Apa itu? Ghibah. Dari tajasus muncul ghibah itu. Bahkan lebih daripada itu, dia membongkar aib orang. Dan Rasul mengatakan, barang siapa yang mencari-cari aib orang lain, maka Allah akan bongkar aibnya di dunia dan akhirat. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu tentu ya, kenapa orang itu bisa tajasus ya Bu ya, bisa ngorek-ngorek orang, pengen tahu orang, pengen tahu aib orang, itu tentu kan ada sebabnya Bu ya. Apa sebabnya? Pertama, itu karena suudzon. Biasanya diawali dari buruk sangka. Dari buruk sangka kepada tetangganya, buruk sangka pada kawannya, mulai dia cari tahu. Jadi penyebabnya itu gara-gara buruk sangka dulu tuh, baru cari tahu. Ya. Dan tidak pernah memberikan uzur. Kemudian yang kedua, selain daripada sebabnya buruk sangka itu, karena qasdul idza wal fadhiha. Memang ada maksud menyakiti orang. Ada maksud untuk mencelakai orang. Ada maksud untuk menyingkap aib orang. Kalau tidak ada tiga maksud ini, tidak mungkin orang tajasus Bu ya. Jadi mungkin tujuannya ingin menyakiti, ya, mungkin tujuannya ingin membongkar aibnya, gitu ya. Jadi rata-rata orang tajasus ini karena perkara ini, atau istilah wa ma'rifatu ma khafiya wastatar, atau ingin pengen tahu. Dia tidak bermaksud apa-apa, tapi pengen tahu saja siapa sih si dia itu. Pamannya ada tetangga baru menempati rumah sebelah. Pengen tahu siapa dia, nyari informasi, apa hubungan ibu dengan dia. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Atau karena ya main-main saja, nanya-nanya gitu ya. Maka intinya bahwa banyak sebab-sebab tajasus itu. Tapi yang terpenting adalah, kalau ingin selamat dari tajasus, pertama Bu, muraqabah. Pertama harus muraqabah. Maksud muraqabah itu, kehidupan kita ini diawasi Allah. Walaupun kita menugaskan informan untuk mencari informasi, yang tahu ibu dengan informan tadi Allah tahu. Allah tahu. Atau mungkin gak ada orang lain, ibu sendiri yang nempelkan kuping di tembok, Allah tahu. Ingat, Allah tahu. Maka tanamkan muraqabah. Ya. Yang kedua, sibukkan diri sendiri. Jangan mencari-cari aib orang. Terkadang aib kita lebih banyak. Cuman tidak sadar saja bahwa aib kita jauh lebih banyak dibandingkan aib orang. Tapi kita bersyukur bahwa aib kita sedang ditutupi Allah. Orang tidak tahu.
Tapi kalau coba-coba kita menyingkap aib orang, Allah pun akan menyingkap aib kita. Maka jangan coba-coba sibuk dengan aib orang, sibukkan dengan aib diri sendiri. Kemudian yang kedua, tanamkan dalam hati ini persatuan dalam Islam itu, persatuan sesama muslim, persaudaraan sesama muslim. Karena persaudaraan ini akan mencegah kita untuk ngorek-ngorek buruknya orang. Kemudian juga cobalah renungkan hadis-hadis tentang atau ayat-ayat dan hadis-hadis tentang bahayanya tajasus, bagaimana ancaman dunia, ancaman akhirat gitu ya. Jadi inilah yang bisa menghilangkan tajasus. Ini yang kedua. Baik, kemudian yang ketiga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wala tabaghadhu. Wala tabaghadhu. Janganlah saling memberi punggung, belakang membelakangi. Karena tabaghud, saling memunggungi atau saling membelakangi itu berarti kita masuk dalam perangkap iblis. Bukankah Nabi SAW yang mengatakan, Bu, setan itu, iblis itu sebenarnya sudah putus asa untuk menggoda kaum muslimin dan mengembalikan seperti di masa jahiliyah, menyembah Lata, Uzza, Manat, Khubal dan begitu seterusnya. Jadi ada sebagian kaum muslimin ya seperti orang-orang yang sudah hijrah lah ya kan, yang sudah mengenal ini syirik, ini bid'ah, ini maksiat, sehingga setiap harinya dia berusaha memperbaiki diri untuk menjadi orang baik dan bisa mengamalkan Quran Sunnah sesuai dengan pemahaman salaf. Terkadang orang-orang seperti ini sulit untuk diganggu iblis, Bu. Kalau dijerumuskan kepada syirik kayaknya susah. Pamannya dikasih was-was, datang ke dukun lu sana. Biasanya kalau kayak ibu enggak mau datang ke dukun, enggak tahu kan gitu ya. Datang ke kuburan sana minta-minta, mana mau ibu datang ke kuburan minta-minta. Ya. Terkadang ada sebagian orang itu yang tauhidnya kokoh, sehingga setan tidak bisa memalingkan dari segi tauhid. Akhirnya memalingkan dari segi sunnah, suruh menyelisih sunnah, tak mempan juga gitu ya. Maka setan itu punya senjata yang disebut dengan at-tahris. Tahris itu benih-benih permusuhan. Kalau orang sudah musuhan, Bu, biasanya akan berimbas kepada tabaghut. Wala tabaghadu, pasti saling membelakangi. Umpamanya ibu jalan nih dari sini ke gerbang sana. Ada musuh ibu di jalan dari jauh. Nampak si anu ngapain dia jalan di sini? Kau tahu? Ya saya tahu warna payungnya tuh. Pasti ibu akan menghindar, cari jalan lain. Daripada buat masalah aku jadi cari lain aja. Akhirnya saling membelakangi, Bu. Berjalan pun beda jalan, walaupun berpapasan pun pasti saling melengos. Tak mungkin saling senyum, mengucapkan salam. Enggak. Orang yang musuhan itu pasti dia juga akan bersifat dingin biasanya. Lah ini bahaya. Seorang muslim tidak boleh seperti itu. Jangankan di luar suami istri aja gitu, kalau tidur punggung-punggungan kan, Bu ya. Nah di sini Nabi SAW melarang kita tidak boleh saling bermusuhan dan punggung-punggungan itu, karena banyak madarat yang akan didapati baik secara dunia ataupun agama. Secara agama dulu, tabaghut ini saling membenci, memunggungi dan saling berpaling, maka disebutkan dalam hadis Nabi SAW, amalannya tidak akan terangkat. Jadi kalau ibu ahli sholat, ahli puasa, ahli sedekah gitu ya, tapi masih musuhan dengan tetangga, punggung-punggungan dengan tetangga, paling-palingan dengan tetangga, maka Rasul SAW mengatakan setiap Senin Kamis tidak akan diangkat amalannya.
Karena setiap Senin dan Kamis itu kan Nabi SAW mengatakan setiap amalan anak Adam itu akan terangkat dan akan dipertontonkan di hadapan Allah, kecuali dua kelompok tidak akan diangkat. Salah satunya syahna. Syahna itulah at-tabaghut. Ya, saling berselisih, saling bermusuhan, saling berpaling dan begitu seterusnya. Bayangkan, enggak pernah terangkat amalan kita jadinya. Lalu buat apa ibu lelah, letih, solat, puasa, sedekah, baca Quran dan begitu seterusnya, kalau ujung-ujungnya amalannya tidak dipandang Allah Subhanahu wa taala. Ini dari segi dunia. Ya. Adapun dari segi akhirat, dari segi agama afwan. Dari segi agama jelas amalan kita tidak akan terangkat. Kemudian juga kita mendapatkan dosa. Karena bagaimanapun bermusuhan itu sesuatu yang diharamkan. Makanya dalam hadis ini dilarang, jangan kalian saling memunggungi, ya. Dan disebutkan dalam hadis Nabi SAW, dia melanggar hadis Nabi. Kalau seandainya bermusuhannya lebih daripada 3 hari, apalagi sampai setahun, apalagi seumur hidup, apalagi melibatkan 7 turunan. Oh, kan ada bu orang yang musuhan dengan tetangga itu melibatkan 7 turunan bu. Pokoknya awas saja, aku tak terima 7 turunan katanya. Lah apa salah turunan dia, kenapa dilibatkan tuh? Jadi orang yang musuhan dengan orang itu terkadang melibatkan orang yang tidak bermusuhan. Celakanya kadang-kadang seorang ibu melibatkan anak-anak tuh. Ibu bermasalah dengan tetangganya, dihasutnya anak-anaknya semua, suruh ikut musuhi dia. Rasul mengatakan la yahillu li muslimin an yahjura akhahu fawqa 3 layalin yaltaqiyani fayuridu hadha wa yuridu hadha wa khairuhum alladhi yabda'u bisalam, kata Rasul. Tidak halal alias haram seorang muslim menghajar saudaranya. Hajar itu artinya tabaghut, tidak mau nyapa, membelakangi, saling memunggungi dan begitu seterusnya, saling berpaling, ya. Lebih daripada 3 hari. Di mana ketika berjumpa satunya berpaling ke sana, satunya berpaling ke sini, kata Rasul. Dan sebaik-baik keduanya adalah yang pertama mengucapkan salam. Jadi ibu kalau musuhan dengan tetangga, kalau ibu dengan tetangga itu masing-masing keras tidak mau menyapa salah satu dari keduanya, maka juga gila, tetangga iblis, ibu juga iblis. Sehingga tidak dibedakan mana yang baik, mana yang buruk. Lah supaya dibedakan mana yang baik, mana yang buruk, Rasul memberikan solusi. Ada orang yang berakal, ada orang gila. Lah orang yang berakal itulah orang yang memulai dengan salam. Assalamualaikum. Mungkin pertama dia nggak akan jawab. Kedua, Assalamualaikum. Terkadang menjawab tapi ujungnya saja, ya. Kum, salam. Nah, gitu ya. Tapi lama-lama jadi biasa, bu. Dan itulah akan merekatkan yang tadinya musuh jadi kawan. Jadi akibatnya jatuh kepada yang diharamkan Allah Azza wa Jalla. Karena tabaghut ini dia akan menciptakan banyak hal. Ya, dia tadi memutus silaturahim, memutus persaudaraan, akhirnya jatuh kepada ghibah, jatuh kepada namimah, jatuh kepada mengumpat. Itulah orang tabaghut. Orang yang suka musuhan itu pasti itu tuh, ya. Jatuh kepada ghibah, akhirnya digibahi musuhnya. Namimah, diadu domba musuhnya. Atau mungkin diumpat, dilaknat. Pokoknya banyak dosa-dosa lisan keluar biasanya dari orang yang saling bermusuhan atau saling berpaling itu. Makanya penting kalau masih ada sifat tabaghut, maka mintalah kepada Allah supaya hati kita bersih dari saudara kita. Allah mengatakan dalam surah Al-Hasyr ayat 10, "Wala taj'al fi qulubina ghillan lilladzina amanu." Jangan kau jadikan dalam hati kami ghillan, permusuhan bagi orang-orang yang beriman. Banyak-banyak doa seperti itu. Ya. Kemudian yang kedua, berhusnudzonlah. Jangan berburuk sangka. Ya. Kemudian yang ketiga,
kalau banyak musuh Bu, supaya tidak banyak musuh, hati tenang, berpuasa selama 3 hari dalam sebulan, atau dikenal dengan Ayyamul Bid. Karena Rasul yang mengatakan, afala ukhbirukum bima yudhibu wahara sadri. Maukah aku kabarkan, kata Rasul, apa yang bisa menghilangkan kedengkian hati kepada orang? Maka para sahabat mengatakan, bala ya Rasul, tentu, apa itu? Maka Rasul mengatakan, siyamu thalathati ayyami min kulli syahrin. Berpuasalah 3 hari dalam sebulan. Ya, berpuasa. Kemudian juga apalagi untuk menghilangkan, kasih hadiah. Ucapkan salam. Jangan bicara kecuali yang santun. Jangan berburu sangka, jangan mengumpat, dan begitu seterusnya. Ini yang ketiga. Yang keempat, Rasul mengatakan wala tadabaru. Wala tabaghadu, jangan saling membenci. Wala tadabaru, jangan saling membelakangi. Kemudian yang kelima, wala yabi', wala tadabaru, kalau tabaghud saling bermusuhan ya. Wala tadabaru artinya saling membelakangi. Kurang lebih juga dengan tabaghud. Kemudian yang kelima, wala yabi' ba'dukum ala bai'i ba'din. Tidak boleh merebut pelanggan Bu. Umpamanya ibu ini seorang pembisnis. Mungkin satu pengajian ini sama-sama ibu jual pakaian syar'i, kawannya juga jual pakaian syar'i. Kemudian menghasut pembeli, jangan beli sama Umi Anu, kenapa? Bahannya kurang bagus. Ya. Beli sama saya, bahannya bagus, wol Australia. Ya. Jangan beli sama sana, pokoknya nggak merek, nggak terkenal itu. Punya saya ini branded. Wah, jadi saling menjatuhkan tuh Bu. Saling menjatuhkan. Jangan beli itu bajunya, kemarin kawan beli gatal tuh katanya. Padahal sudah gatal duluan, bukan gara-gara baju dia kan. Tapi memang mencari-cari alasan. Lah itu namanya menjatuhkan saudaranya dalam jual beli. Tidak boleh. Ya. Wala yabi ba'dukum ala bai'i ba'din, dengan cara memfitnah dan begitu seterusnya. Kemudian setelah Nabi SAW menyebutkan 5 perkara ini, tidak boleh hasad, tidak boleh saling najas, tidak boleh saling benci, tidak boleh saling membelakangi, tidak boleh merebut pelanggan orang. Maka Rasul mengatakan, wa kunu ibadallah ikhwana. Jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang bersaudara. Persaudaraan dalam Islam itu Bu, itu seperti bangunan. Kita tahu rumah yang kita sedang ngaji ini Bu, rumah ini tidak mungkin berdiri kokoh 2 lantai begini kalau tidak ada percampuran bahan-bahan bangunan. Ya, ada pasirnya, ada koralnya, ada semennya, ada besinya. Sehingga ketika bahan bangunan itu bercampur, jadilah dia tembok. Coba kalau semen saja, nggak mungkin tegak. Pasir saja mustahil disusun. Besi saja nggak mungkin bangun rumah. Lah ketika digabung, jadilah rumah. Lah kaum muslimin itu seperti itu. Kalau digabung kaum muslimin, tumbuh kekuatan. Tapi kalau tidak digabung, maka ketika terjadi perpecahan akan tampaklah kelemahan. Makanya kenapa Nabi SAW ketika menyebutkan di akhir zaman kaum muslimin itu akan dikepung dari berbagai macam arah oleh musuh-musuhnya, karena kondisi kaum muslim itu centang perenang. Masing-masing mengejar dunia, meninggalkan akhirat, takut mati, akhirnya mereka lemah. Tapi kalau mereka itu bersaudara satu dengan yang lainnya, maka Islam itu akan kuat sekali. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan cara apa menguatkan persaudaraan itu? Ada 6 perkara. Pertama, menanamkan kecintaan
sesama saudaranya. Bahkan tidak dianggap imannya sempurna kalau belum mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Yang kedua, saling tolong menolong. Saudara kita butuh pertolongan, kita tolong. Kemudian yang ketiga, at-ta'awun wat-takaful wat-tarahum. Bukan hanya saling tolong menolong, juga saling mengasihi, saling menyayangi satu dengan yang lainnya, kasihan dengan saudara kita. Yang keempat, al-ithar, berusaha untuk mendahului kepentingan saudaranya dibandingkan dirinya sendiri. Kemudian yang kelima, menyebarkan salam. Dan yang terakhir, jangan mengganggu, jangan menyakiti. Dan kalau disakiti, upayakan sabar. Maka inilah 6 perkara. Kemudian kata Nabi SAW, setelah menyebutkan bahwa pentingnya persaudaraan dibandingkan kita melakukan 5 perkara tadi, hasad, najas, saling benci, saling membelakangi, saling mengambil pelanggan gitu ya. Maka Nabi memulai lagi. Ya, setelah menjelaskan kepada kita jadilah seorang muslim yang bersaudara, maka Rasul mengatakan ada lagi hal yang tidak boleh dilakukan bagi saudaranya. Apa itu? Pertama, la yadlimuhu, tidak menzalimi. Jangan sampai kita melakukan kezaliman. Jangan sampai kita melakukan kezaliman, karena zalim itu ma'ruf, sudah saya jelaskan. Ya. Jangan menzalimi. Karena begini Bu, ibu kalau tidak menzalimi orang, tidak mungkin dizalimi Bu. Ibu kalau menzalimi orang, pasti satu hari dizalimi. Kalau tidak mau dizalimi orang, jangan buat zalim. Tapi kalau ibu ingin zalimi, banyaklah melakukan kezaliman. Yang kedua, zalim ini kegelapan. Kegelapan pada hari kiamat. Jangan coba-coba melakukan kezaliman. Ya. Kemudian ingat bahwa balasan orang yang kita zalimi di akhirat tidak sebanding dengan kezaliman yang kita lakukan di dunia, Bu. Kita menzalimi tetangga kita dengan lisan kita di dunia, di akhirat balasan dia kepada kita lebih kuat, lebih banyak, lebih parah. Jangan melakukan kezaliman. Kemudian juga kezaliman ini kehancuran loh. Berapa banyak orang yang zalim lebih hancur dibandingkan orang yang pernah dizaliminya. Maka hindari kezaliman, karena zalim adalah kegelapan pada hari kiamat. Kemudian yang selanjutnya, wala yakhdulu, jangan merendahkan. Wala yakhdulu, jangan sampai menelantarkan. Di sini diartikan melantarkan. Khudlan itu artinya meremehkan, menghina, merendahkan bahasa kitanya ya. Tidak boleh Bu. Seorang muslim tidak boleh menghina saudaranya, merasa dia lebih tinggi, saudaranya lebih rendah. Karena itu sebab perselisihan. Sebab perselisihan. Intinya jangan sampai kita merendahkan. Baik merendahkan diri kepada orang atau merendahkan orang dan menaikkan kita. Karena ada dua merendahkan itu ya. Boleh juga kita yang merendahkan diri kita sendiri dari orang, atau kita merendahkan orang dari kita. Adapun merendahkan diri sendiri, tidak boleh merendahkan diri kepada orang kafir, tidak boleh merendahkan diri kepada orang munafik, karena Islam itu lebih tinggi dibandingkan mereka. Atau merendahkan orang, itu yang disebut dengan takabur, dengan ujub. Nah, itu tidak boleh ya, sombong, maka dilarang ya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Kemudian kata Nabi SAW, wala yahkiru, ataupun menghina orang. Sudah merendahkan, menghina lagi. Tidak boleh seorang muslim menghina muslim yang lainnya. Walaupun hinaan itu terkadang ada yang tanpa batas. Dia tidak sadar bahwa dia sedang menghina Allah. Yang dihina manusia, yang terhina Allah. Ada orang yang seperti itu, seperti orang yang menghina fisik orang. Pamannya ada orang buta, langsung kita cela, oh dasar si buta dari gua hantu.
Allah yang menciptakan dia buta, sebagaimana Allah yang menciptakan dia melihat. Allah tahu maslahat dia, kenapa Allah butakan, kenapa kita Allah perlihatkan. Kalau kita mencela fisik orang, berarti kita mencela zat yang menciptakannya. Oh, dasar hitam kayak arang gosong. Dasar gendut kayak drum, dasar tinggi kayak gapura. Gitu ya. Jadi hinaan-hinaan kepada fisik itu sama dengan mencela yang menciptakannya. Jangan sampai menghina fisik itu bisa menghina zat yang menciptakannya, dan ini luar biasa. Ya. Karena menghina ini, Bu, biasanya melahirkan banyak hal. Orang yang dihina tidak terima, akhirnya balas dendam. Orang yang dihina tidak terima, akhirnya musuhan. Orang yang dihina tidak terima, akhirnya dia pun mendoakan laknat dan buruk kepada kita. Banyak hal. Jangan menghina orang, nanti banyak hal-hal yang terjadi yang tanpa sadar. Boleh jadi dia berdoa, dia di pihak yang kita zolimi, dan doa orang yang dizolimi makbul. Wah, lebih parah lagi. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, at-taqwa hahuna. Setelah menyebutkan jangan zalim, jangan merendah, jangan menghina, takwa itu di sini. Sampai Rasul mengisyaratkan 3 kali. Kemudian kata Rasul, cukuplah seseorang itu dianggap buruk ketika dia merendahkan saudaranya seorang muslim. Ingat, seorang muslim itu dengan muslim yang lain haram darahnya ditumpahkan, haram hartanya diambil, haram kehormatannya dilecehkan. Enggak boleh, ya. Ini diantara keterangan hadis yang kita bahas. Inti daripada pembahasan di sini bahwa semuanya adalah penyakit hati. Jadi penyakit 8 ini, pertama hasad, kemudian yang kedua najas, yang ketiga saling benci, yang keempat saling membelakangi, yang kelima saling mendolimi, yang keenam saling merendahkan, yang ketujuh saling menghina, gitu ya. Yang kedelapan juga, yang terakhir tadi mungkin menumpahkan darah, mengambil harta, kehormatan dan begitu seterusnya. Itu sebenarnya berawal dari hati. Makanya kalau ingin mengobati 8 penyakit ini, hanya satu, takwa. Makanya di sini disebut solusinya, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebab kalau kita tidak bertakwa, maka kita tidak bisa menghindari 8 penyakit ini. Dan takwa itu disebutkan oleh Imam Ibnu Jazi dalam kitabnya At-Tashil li Ulumi Tanzil. Itu ada tingkatannya, Bu. Dan takwa itu ada 5 tingkatan. Pertama, takwa itu an yattaqil abdul kufra, menjauhi kekufuran. Kemudian an yattaqil ma'asi wal muharramat, jauhi hal-hal yang sifatnya bermaksiat dan hal-hal yang menjerumuskan kepada yang haram. Yang ketiga, an yattaqi syubhat, menjauhi perkara-perkara samar atau syubhat. Kemudian yang keempat, an yattaqil mubahat, bertakwa menjauhi hal-hal yang mubah karena itu bisa mengantarkan kepada yang haram. Kemudian yang terakhir, an yattaqi hudura ghairillah ala qalbihi, untuk menjauh perkara-perkara yang selain Allah dalam hatinya dibuang. Hati ini dikhususkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kalau kita bisa menjalankan tentang maratib tingkatan takwa, maka kata beliau bisa menaikkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu alam. Ini sudah 9:30. Sebelum saya tutup, kalau ada yang mau bertanya silakan. Ya, baik, karena cuaca juga kurang ini, kita tutup saja. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu taala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.